Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gue Zawin di Komen Ayak Ngomong Komenan. Fahuwa qaminun. Oke, mantap, luar biasa. Yuk teman-teman, ini sekarang gue lagi ada di Gunung Abang di Bali. Dan kita ada di pos 1, ketinggian 1550 sekian. Gue sama Wiranagara ini, buat teman-teman yang gak tahu, dia adalah penulis ya. Dia dulu stand up komedian, kemudian tidak pernah stand up lagi, jadi sekarang lebih fokus ke menulis ya. Masih ingin. Jadi Wiranagara ini waktu stand up pun dia stand up yang bercinta-cinta begitu. Jadi yang dia yang komedi-komedi gitu. Sebenarnya gue naik gunung sama Wira ini udah lama ya rencananya, cuman akhirnya terlaksana. Sebenarnya lu naik gunung udah lama gak sih? Ya enggak lah. Pertama kali naik gunung tahun berapa? 2015. 2015. Oh, gunung apa itu? Prau, gunung enggak hitungannya? Gunung lah. Gunung ya? Gunung. Prau. Itu lumayan capek kan, sekitar 4 jam. Saya dulu capek banget. Bukan lumayan lagi. Capek banget. 4 patah jam. banteng aku. 4 jam kan? 2015 tuh lu masih kurus. Oh iya, betul. Terus seru tapi? Seru. Mendapatkan kenikmatan dari sebuah ketika pendakian. puncak. Ketika sampai puncak, ngeliat lambang aqua ya kan? Wah, ini nih. Terus pagi-pagi dapat golden sunrise. Dapat. Kebetulan hari itu dapat. Bangun pagi juga. Bangun pagi. Ya pertama kali kan. Saya 4 kali ke situ nggak pernah ada bangun pagi sih. Waduh, keren sih emang. Bapak kan pendaki lama. Nah, terus setelah naik gunung itu kan lu kan semakin mendapatkan kenikmatan dari sebuah pendakian. Penasaran. Ada penasaran baru gitu. Betul, lu naik gunung setelah stand up ya? Setelah punya uang untuk beli tiket. Ya kan naik gunung sebenarnya murah, Pak. Nah, itu dia. Karena rasa penasarannya terlalu tinggi dan tongkrongan terlalu banyak ngomongin yang jauh-jauh. Pengen nyobanya yang jauh-jauh. Jauh mana? Kerinci pernah, Tambora. Gitu. Kita latih mojong gimana? Ini mulai aneh lu, Bro. Belum kan? Biar Seven Summit saya anterin ke latih mojong. Mulai aneh. Gimana? Pelan. Ente suka gitu. Jelas semalam tuh emang kita agak kencang ya, cepet ya? Agak kenceng lah. Cepet lah itu. Cepet kan ya? Cepet lah, aku nguber Pak itu. Ganjil bos. Kamu nggak mau di belakang kan ya? Iya. Takut ya? Agak takut kan. Nah Wir, lu kan penulis cinta. Udah. Romance. Bisa nggak gue bilang kayak gitu? Genre ya. Genre romance. Lu kan bicara tentang patah hati, mencintai. Nah, bicara tentang cinta, ada kasus beberapa bulan lalu begitu atau tahun lalu di Medan orang bercinta. Wow, begitu. Kemudian ketahuan sama tetangga di camp, digerebek begitu. Digerebek, divideokan, terus ditarik bajunya. Gitu. Sebetulnya kan kalau kasus-kasus seperti ini kan terdengar bukan di sosial media tapi terdengar memang udah dari lama ya. Nah, pendapat lu tentang gini, kalau ada orang naik gunung berdua muda-mudi, terus kemudian mereka bercinta, kerja kelompok begitu. Menurut lu gimana? Tentang kerja kelompok ya? Kita bahas kerja kelompoknya dulu. Sebenarnya bercinta itu hak masing-masing, Pak. Bercinta itu hak masing-masing. Hak masing-masing gitu. Kita nggak perlu ini banget lah ya. Itu hak masing-masing. Tapi kadang tuh kita tuh kan hidup di negara yang penuh dengan tata aturan norma. Jadi kalau misalkan secara ini ya kalau bisa ya ditahan lah. Kalau gitu. bisa bisa ya ditahan gitu karena kita nggak pernah tahu Pak. Kayak misalkan kita nge-camp lagi chill-chillnya aja ada suara berisik orang genjrengan aja agak gitu kan. Agak risih, terganggu. Apalagi kalau misalnya ada suara lain. Misalnya kayak gimana suaranya? Sin kosinus tan. Kan kerja kelompok matematika. Oh iya. Iya. Turunan fungsi diagram gitu kan nggak mungkin kan Pak gitu. Kita nggak pernah tahu kan suara-suara itu ada lengkingan di dini hari. Kalau jawabannya adalah dihindari atau ditahan karena takut mengganggu tetangga, berarti kalau senyap-senyap saja boleh. Selama tidak ada yang dirugikan, sebenarnya aman-aman aja deh Pak. Tapi kan itu alam begitu kan. Kan argumennya ini alam begitu. Jangan rusak alam. Alam itu tempat sakral, gunung itu tempat sakral. Nah, begitu. itu juga penting tuh, penting. Ya obrolan di awal kan biasanya di awal pendakian udah dikasih tahu tuh larangan-larangannya. Ya udah hormati. Kalau larangan sudah jelas kan berzinah itu dilarang. Ya udah susila dilarang ya berarti tahan. Berarti tahan. Tahan. Tapi kan pertanyaan gue gini,
Kalau asusila itu harus ditahan, ya berarti kan asusila itu secara norma ketimuran Indonesia ini bukan hanya di gunung tapi di kosan juga nggak boleh. Secara norma kesusilaan. Secara kesusilaan, oke. Betul nggak? Betul. Berarti kalau di kosan sama tetap nggak boleh. Tergantung peraturan. Ya kan secara norma kesusilaan kan tidak boleh. Tidak boleh. Tapi Betul, biasanya ada kosan-kosan yang memperbolehkan. Asal nggak berisik. Itu kan kosannya. Itu kan. Iya memang kosan Texas kan ya. Iya, Texas Kosan Texas itu kan memang memperbolehkan. Tapi kan secara norma kedaerahan tidak boleh kan? Tidak boleh. Tidak boleh kan? Tidak boleh. Nah gunung juga kan sebenarnya sama aja. Karena secara konsensus daerah begitu, norma keasusilaan daerah tersebut kan tidak boleh. Lalu apa bedanya kerja kelompok di kosan dan kerja kelompok di gunung? Soalnya kalau misalnya lu bilang di gunung itu secara norma kesusilaan tidak boleh, seharusnya di kosan juga tidak boleh. Nah pertanyaan gua, bagaimana untuk orang-orang yang sudah melakukan kerja kelompok di kosan jika ingin melakukan kerja kelompok di gunung? Begitu. Ada bedanya enggak sih? Mungkin mereka ingin merasakan sensasi. Ya. Cuman kalau untuk gimana ya, aku tuh kayak lebih ke janganlah gitu loh, ngerti gak sih? Karena? Nah karenanya ini, ya itu kembali ke larangan lah. Apa sih, menghormati. Menghormati apa? Menghormati. Bapak nih percaya gak sih sama hal-hal yang gaib? Percayalah, agama saya mengajarkan itu. Ya. Tapi saya tidak percaya mereka bisa mengintervensi kecuali dengan bantuan manusia lainnya. Nah itu dia tuh. Takutnya ada yang keganggu. Siapa yang keganggu? Manusia mungkin atau siapa gitu. Terus Bapak ngomongnya takut-takut nih kan, nanti bisa saya cut. Ngomong belas aja dulu, nanti yang bahaya-bahaya saya cut. Ini kita baru pembahasan ininya ya, belum perilaku brutal sipil yang ingin menjadi penegak hukum ya. Waduh. Ya iya kan, dengan mereka main hakim sendiri kan itu artinya mereka ingin jadi penegak hukum kan. Iya. Padahal pendidikannya tidak seperti itu. Betul. Ya kan? Nah, kita belum masuk ke tahap itu. Nah, gue ingin tahu dari sudut pandang lu sebetulnya kerja kelompok di gunung itu boleh atau tidak? Itu urusannya sama hasrat ya. Kalau untuk secara hasrat masing-masing itu hak. Tapi ketika itu terjadi dalam sebuah tempat yang mungkin disakralkan seperti itu, ya mending ditahan. Karena gini, kadang tuh ada apa ya, bisa dikatakan ada banyak yang berkepentingan di situ. Misalnya ada pendaki-pendaki lain, terus ada para pencari kayu bakar, pencari buah, hewan-hewan liar, pemburu apa dan lain-lain. Atau hewannya. Gitu. Maksudnya ada banyak hal di situ. Gitu. Jangan sampai kesenangan kita tuh merugikan orang lain. Jadi hak asasi kita dibatasi oleh hak asasi orang lain. Gitu. Nah begitulah. Hak kita dalam menikmati alam dibatasi oleh hak orang lain juga dalam menikmati alam. Sama seperti kita hidup hari ini kan, bermedia sosial kan, kita kayak mau posting aja takut melukai ego orang lain. Ya betul. Ya gitu Pak. Sebetulnya itu balik lagi, tidak terjawab sebetulnya ya pertanyaan saya. Bagaimana kalau itu tidak terganggu? Maksudnya dia tidak mengganggu. Tidak mengganggu manusia gitu. Tidak mengganggu manusia, tidak ada yang secara tersirat, tidak ada yang terganggu secara diam-diam, dan itu ya udah, itu jatuhnya mainnya ke konsekuensi. Konsekuensinya adalah? Konsekuensinya mereka ya nggak tahu Pak. Berarti ke arah metafisis nih. Metafisik mungkin ya, atau apa yang akan terjadi kelak. Ada jin-jin begitu, ada makhluk penunggu begitu. Ada perasaan yang tidak tenang. Itu kan untuk orang-orang yang percaya. Untuk orang yang percaya. Bagaimana jika si muda-mudi ini memang tidak percaya terhadap hal-hal gaib? Kalau tidak percaya sama hal-hal gaib, dia mau melakukan seperti itu, ya lagi-lagi ya konsekuensi. Ya udah, gitu. Ya udahlah gitu. Ya udah apa? Ya apa yang mau kalian lakukan, lakukanlah. Kerja kelompok sok gitu. Iya gitu, karena gini, maksudnya karena kan kadang tuh semua peraturan memang dibentuk ya Pak ya, sama karena kita sama-sama manusia gitu, jadi bentuknya sama manusia gitu kan. Para pembuat peraturan di segala lini kan manusia gitu. Biasanya itu terjadi untuk sebuah tataran norma agar terus berjalan seperti idealnya manusia, dimana kita juga belum begitu tahu nih sebenarnya idealnya kita berkehidupan itu seperti apa. Makanya dibuatlah peraturan-peraturan yang mungkin ketika itu dilakukan dengan baik akan tercipta sebuah kedamaian dan keteraturan. Begitu kan. Nah,
ketika ini terjadi di gunung atau di sebuah tempat-tempat yang dianggap tidak seperti tidak seperti umumnya pada melakukan seperti itu, ya pasti akan ada hal-hal yang orang-orang itu atau peraturan-peraturan itu yang akan seperti bisa dikatakan kayak hayo gitu loh. Okay. Menghayokan konsekuensinya adalah ketemu orang yang menghayokan. Wah. Hayo gitu. Nah, dari menghayokan itu sering terjadi sebuah hal-hal yang di luar kendali. Ada sebuah perasaan kaget dan kayak wah ini melanggar nih, hayo gitu. Nah, itu bisa jadi hal-hal yang sepertinya kayak ada hal yang nggak perlu dilakuin tapi dilakuin di saat itu gitu, kayak terlalu kasar lah, terus atau malah dipermalukan lah atau apalah. Nah, bagaimana gitu. menurut lo, terlepas dari orang yang kerja kelompok, kemudian ada pihak lain yang menghayokan, kemudian merekam sambil menarik selimutnya? Itu buruk sih Pak. Dihayokan, dibilangin lah, jangan direkam, jangan diapa gitu. Kalau itu memang sebuah perilaku yang salah dan aib ya dibenerin lah, jangan malah dijadikan sebuah tontonan dan dipermalukan gila-gilaan gitu. Berarti seharusnya yang dilakukan kalau kita ketemu orang kerja kelompok di gunung, menurut lu apa? Nuwun sewu. Halo. Nuwun sewu. Permisi nih. Permisi. Sepertinya saya mendengar sesuatu. Ada apa sih gitu? Kok kedengar sin kostan? Gitu-gitu, turunan fungsi matematis. Persamaan linear 3 variabel. 3 variabel, iya kan? X, Y sama dengan Z. Tolong dong. Barangkali dia belum kaget juga kan. Hah? Apa ini? Beres-beresin dulu santai gitu. Tugas-tugasnya, tumpukan-tumpukan materi matematiknya diberesin. Dikumpulkan dulu di meja paling depan. Gitu, dibuka, ngomong. Kenapa? Ada apa? Perlu nggak lu laporkan itu ke petugas? Atau tidak perlu? Sebenarnya kalau untuk pelaporan ya Pak ya. Nah ini ngeri juga nih Pak. Kalau dilaporkan Pak, dan si petugasnya ini satu frekuensi sama kita untuk mendidik orang yang salah itu, laporkan. Tapi kalau ternyata beliau yang para petugasnya adalah yang kayak gitu, yang suka menghayokan dengan hal mempermalukan, aduh. Kan kita nggak tahu petugas itu frekuensinya di mana. Nah itu dia Pak, yang Jadi menurutmu gimana ya? Diobrolin dulu aja. Kira-kira akan terjadi lagi apa enggak? Bisakah kamu berjanji pada dirimu sendiri gitu? Main percaya aja Pak. Ini kayak, lu tau gak sih sing tongkrongan, udah ini antara kita aja ya. Karena sebetulnya dengan kita menghayokan pelan-pelan pun jantungnya udah dagdikduk luar biasa ya. Gini aja, ini saya udah tahu nih tentang kalian. Udahlah ya, jangan. Ini udah gitu. Maksudnya saya selalu percaya gitu, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Dan setiap orang pasti akan bertumbuh gitu loh Pak. Jadi seharusnya kalau muda-mudi begitu, kalau Bapak Wira atau siapapun itu naik gunung muda-mudi hanya berdua, mereka kan mungkin ingin menumbuhkan cinta. Cinta tidak melulu. Nah, bagaimana saran Bapak jika sepasang muda-mudi naik gunung ingin menumbuhkan benih-benih cinta, atau si laki-lakinya ingin membuat si wanita ini terpincut. Bagaimana saran Bapak? Gimana ya Pak? Sebenarnya saya pernah baca dan setelah saya telaah gitu, kayaknya benar gitu. Lupa nih dari mana, pokoknya love is nothing without lust. Love is nothing without lust. Nafsu. Oh. Jadi nggak mungkin Pak, itu tuh kayak bagian gitu. Ada hentakan dari dalam diri kita ketika melihat seseorang yang menarik bagi diri kita, itu kayak syahwat. Gitu. Ada gelombang itu. Nah, ketika ini terjadi dalam sebuah perjalanan naik gunung, ledakan-ledakan itu sebenarnya ada penahanannya Pak. Iya nggak sih? Ketika kita sudah mengalami sebuah pengalaman yang panjang, kita mengalami banyak kesalahan, kita mengalami banyak kisah dalam hidup kita, itu lebih gampang ketahan Pak, nafsu-nafsu itu. Bagi muda-mudi yang lagi di mabuk asmara, biasanya tiba-tiba pengalaman itu hilang begitu saja karena terfokuskan dengan satu ini, kayak ini dia seorang yang menemani malam-malamku gitu kan. Di situ kan harus ada persetujuan dua pihak, iya kan, dua orang ini, si muda dan si mudi. Ini harus saling setuju untuk melakukan sebuah pembedahan fungsi turunan X. Iya kan?
dalam pembedahan fungsi turunan X harus ada sebuah kesepakatan di sini. Nah, biasanya di tatanan kecintaan hidup kita itu ada gengsi dan malu-malu di situ. Iya nggak sih? Nggak bisa gitu tiba-tiba kayak yuk gitu, susah sekali. Iya nggak sih? Harus ada fungsi diketahui, ditanya dan dijawab. Iya kan, harus panjang sekali. Pokoknya untuk menuju ke arah situ tuh dipanjang. Nah, menurutku untuk sebuah perjalanan berdua sebelum menuju ke penurunan fungsi X itu saling kenal dulu saja agar tercapai sebuah kesepakatan yang natural, alami, yang kita bisa tahu tentang klik-kliknya. Begitu. Nah, perjalanan panjang dan menikmati kedamaian alam itu salah satu cara untuk mendapatkan klik itu. Dan ketika kau sudah mendapatkan klik itu, ledakan tapi lihat lingkungan dan situasi. Tidak bisa kamu serta-merta langsung meledakkan di mana aja gitu. Kayak ibaratnya kita semuanya tuh punya tempatnya gitu. Semuanya punya porsinya. Jadi perjalanan itu fungsinya adalah untuk menemukan sebuah kesepakatan dalam pembedahan fungsi X. Begitu ternyata. Benar ya. Ini tapi ini ya, maksudnya jangan ditelan mentah-mentah, ini kan pendapat saya. Kan ini kan obrolan tongkrongan banget ya Pak ya. Kalau di tongkrongan bahasanya jauh lebih ajaib. Tapi lakukanlah obrolan-obrolan itu. Jangan hanya dari referensi seperti ini gitu. Saya pun juga terbentuk dari tongkrongan malam hari di kampus, di mana gitu-gitu Pak. Inilah pendapat dari Wira tentang sebuah fungsi perjalanan dalam hal percintaan. Terlepas dari semua itu, ini cuman sekedar opini subjektif dari Wiranagara. Begitu. Kalau ada pendapat-pendapat silahkan mari kita berdiskusi di kolom komentar teman-teman. Saya dengan senang hati membaca pendapat-pendapat teman-teman. Terima kasih banyak. Saya Zawin dan saya Wiranagara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menghitung rindu? Harusnya saya memberikan pertanyaan itu. Apakah Anda tahu? Tulis kolom di komentar. Tulis kolom di komentar. Salah.